hari ini adalah membereskan luka masa lalu. Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu deal dengan yang tidak kelihatan. Karena kalau ngomong luka masa lalu itu terjadinya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Kalau lukanya di dalam tubuh langsung kelihatan kan, ouch gitu ya. Langsung kita bisa langsung obatin. Tapi luka di dalam hati siapa yang tahu? Cuma Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan deal dengan luka yang tidak kelihatan itu. Kenapa? Karena luka itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Luka itu tidak akan sembuh hanya dengan kita berkata biarlah berjalan seiring dengan waktu. Nanti saya lupa sendiri, nanti luka itu akan sembuh sendiri. Kebenarannya adalah luka itu tidak akan sembuh sendiri. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan luka di dalam hati kita itu. Atau ada orang yang menutupinya dengan performa, kesibukan, bahkan giat melayani Tuhan. Iya, itu menyenangkan hati Tuhan, tapi tetap yang Tuhan mau bukan pelayanan kita, yang Tuhan mau bukan performa kita, yang Tuhan mau adalah hati kita sembuh. Yang Tuhan mau adalah Anda dan saya. Bukan pelayanan kita semata-mata. Karena itu Tuhan akan deal dengan ini. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan ahlinya. Hanya Tuhan yang bisa benar-benar memulihkan dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kita dan jiwa kita. Manusia bisa memberikan counseling, memberikan kata-kata menguatkan. Tapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena itu bagian kita apa? Kesembuhan luka batin bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Yang pertama bagian kita adalah mengaku di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi Mazmur 109 ayat 22 katakan begini. Ini Daud yang bilang ya. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Raja Daud tidak malu mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku terluka, hatiku terluka di dalam diriku. Enggak apa-apa, kadang kita kalau di depan orang, kita agak jaga image. Gak gampang untuk kita bilang kita terluka. Malah justru jangan sembarangan cerita sama orang. Karena belum tentu orang itu bisa menolong kita. Cara terbaik, langkah pertama, kalau kita mau benar-benar sembuh dari setiap luka adalah datang kepada Tuhan dan mengaku dengan rendah hati berkata, hatiku terluka di dalam diriku. Dan ini bukan hanya seolah-olah wah sentimental ya, hanya wanita yang bisa lakukan ini. Enggak. Daud ini pria gagah perkasa, seorang raja pemimpin. Tapi kerendahan hatinya di hadapan Tuhan berkata, hatiku terluka di dalam diriku, menyenangkan hati Tuhan. Kemana Anda akan bawa luka itu? Bukan kepada orang-orang kiri kanan. Bukan berkata aku ini bahagia kalau kamu berubah. Bukan. Bawalah ke tempat yang tepat, yaitu di dalam hadirat Tuhan kepada Allah yang menciptakan hati kita itu. Berkata, Tuhan, hatiku terluka. Tuhan, aku sedih karena orang itu begini. Tuhan, hatiku marah karena orang itu begini. Tuhan, aku diperlakukan gak adil. Hal-hal yang bisa membuat luka di hati kita itu adalah contoh-contoh yang baru saya sebutkan. Penolakan, dipandang sebelah mata, direndahkan, diperlakukan tidak adil. Bahkan ada kejadian-kejadian bahkan tanpa sadar kadang itu orang-orang terdekat kita yang lakukan. Kalau orang cuma numpang lewat, papasan sama kita, nabrak kita atau gak sengaja tabrak kita, kecelakaan bikin kita luka. Atau orang gak sengaja
ngucapin kata-kata kasar sama kita di jalan karena kita nyetirnya kurang ini, kita nggak akan terluka. Yang mudah melukai kita justru orang-orang dekat kita. Berapa banyak dari kita itu yang grow up, yang bertumbuh dewasa, masih mengingat 1-2 kalimat perkataan orang tua kita yang begitu menyakiti kita. Berapa banyak kita tumbuh dewasa dengan memori yang tidak bisa kita lupakan. Bagaimana perlakuan orang-orang terdekat kita menyakiti kita. Maka orang-orang yang terdekat dengan kita inilah yang berpotensi memang melukai kita. Baik itu orang tua, anak dengan orang tua. Bukan cuma orang tua melukai anak, bahkan anak pun bisa melukai hati orang tua. Kakak dengan adik mungkin bermusuhan, ada satu clash masalah tertentu. Akhirnya luka, hubungan jadi tidak pernah sama lagi. Mertua dengan menantu, sahabat baik yang kemudian mungkin bekerja sama, terjadi sesuatu, banyak sekali penyebab-penyebabnya. Tapi ciri-ciri luka itu meninggalkan ciri-ciri yang sama di dalam diri seorang. Ciri-cirinya apa orang-orang yang terluka itu? Orang-orang yang terluka itu biasanya akan mudah tersinggung. Cepat sekali untuk marah. Kemudian antara minder sekali, tidak percaya diri, atau jadi sombong sekali. Misalnya pernah direndahkan, begitu punya kemampuan sedikit jadi sombong. Apa-apa bisa selesai dengan uang. Apa-apa dipikirnya bisa selesai dengan kuasa. Kalau Anda temukan orang-orang yang seperti ini, bisa dipastikan jangan-jangan itu bukan hanya sekedar karakter buruk yang perlu diubahkan. Jangan-jangan hatinya terluka. Kenapa ada orang itu bisa begitu kasar, bisa begitu tega, menghancurkan karakter orang lain. Begitu takut gagal, begitu menyia-nyiakan setiap kesempatan yang kita pikir seharusnya orang itu bisa ambil. Tapi kenapa orang itu gak mau? Atau kata-katanya negatif, ujungnya itu menyebarkan kebencian. Ini ciri-ciri orang yang masih terluka di dalam dirinya. Bagian kita bukan menghakimi orang itu. Kalau kita ingat, oh ada orang yang seperti itu. Bukan tiba-tiba ditelepon ya. Lu dengerin ya kata pendeta yang khotbah tadi, lu lagi sakit hati. Enggak ya, nanti orangnya jadi sebel. Enggak ada. Tapi ayo kita evaluasi diri sendiri. Nanti di bagian terakhir kita akan temukan peran kita apa. Gitu ya. Mengaku di hadapan Tuhan adalah awal dari pemulihan itu sendiri. Dengan kita mengaku, kita itu sudah bebas dari satu lagi masalah hati, yaitu mental korban. Dengan kita mengaku di hadapan Tuhan berkata, Tuhan aku terluka, tolong aku Tuhan. Kita sudah bebas dari sebuah penyakit baru gitu ya, yang muncul dari orang-orang yang terluka itu adalah mental korban. Mental korban tuh gimana sih? Mental korban tuh nyalahin orang lain. Aku ini yang paling kasihan. Waktu kita ngaku sama Tuhan, kita tahu kesembuhan luka hati kita, jawabannya bukan ada pada orang lain. Kita tidak menyalahkan orang lain atas kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kita. Tapi kita tahu, kita datang kepada Tuhan yang benar-benar memang peduli dengan hati kita. Tepat sasaran. Kita tidak lagi punya mental korban yang menuntut orang lain untuk berubah dulu. Tapi kita ambil action, ngaku dulu di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagian kita adalah mengusahakan perdamaian. Saya tahu ini tidak mudah gitu ya. Di Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas ya di poin ini, orang yang terluka datang ke Tuhan. Usahakan perdamaian supaya kita tidak dengan sengaja nanti melukai orang lain lagi. Dan ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan kata sedapat-dapatnya. Kalau itu tergantung kepadamu artinya kalau memang masih bisa diperjuangkan,
ambil bagian untuk mengusahakan perdamaian. Tidak usah bingung siapa benar, siapa salah. Siapa yang meresponi hati Tuhan, itu yang akan dipakai Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memperdamaikan. Bukan cuma Tuhan rindu kita berdamai dengan Dia secara pribadi melalui Tuhan Yesus. Tuhan itu juga rindu kita itu berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Orang-orang yang pernah gak enakan sama kita. Di Alkitab itu ada sebuah cerita. Di Kejadian 31 ayat yang ketiga saya bacakan. Ini adalah kisah di mana ketika Yakub itu sudah berhasil. Dia sudah punya istri, banyak anak-anak, hartanya juga sudah banyak. Sepertinya seolah-olah tinggal dipakai Tuhan lah untuk tahap yang selanjutnya. Tapi di dalam perjanjian Tuhan dengan Yakub itu, di dalam pemakaian Tuhan dalam hidup Yakub itu ternyata ada intermesonya. Yang kadang kalau kita pikir ya, kalau nggak usah ada bagian ini kan nggak apa-apa aja. Hidup akan tetap berjalan. Yakub akan terus dipakai Tuhan. Ceritanya dengan Yusuf dan lain-lain itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini. Tapi peristiwa ini ada di hati Tuhan. Ini rencana Tuhan, ini kerinduan Tuhan, yaitu apa? Rekonsiliasi antara Yakub dengan kakaknya Esau. Yakub itu disuruh pulang. Di Kejadian 31 ayat 3 dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Apa? Disuruh pulang ke rumah, artinya kan akan ketemu Esau. Gak salah nih Tuhan, aku ini pergi jauh itu karena Esau itu mau bunuh aku. Aku itu pergi jauh tuh demi nyawaku. Tapi Tuhan suruh Yakub balik ke rumahnya. Dan benar struggle-nya Yakub itu real serial-realnya. Senyata-nyatanya sepanjang perjalanan. Tapi ya gitu ya, lucu ya. Kalau anak Tuhan itu punya hati yang manis gitu. Tuhan ngomong apa, kita tuh gak usah defense, gak usah bangun tembok, gak usah, tapi Tuhan kan dia begini, gak usah, nurut aja. Walaupun takutnya setengah mati. Ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan Yakub tuh begitu sesak hati. Sampai punya pikiran, aduh hartanya dibagi dua aja. Supaya kalau Esau serang yang satu, minimal masih ada yang satu. Aduh dikirimin hadiah dulu aja dah. Takutnya setengah mati. Berdamai itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Di pikiran kita itu ada perasaan takut ditolak, perasaan awkward, perasaan seperti iya kalau berhasil, kalau enggak gimana. Yakub alami itu, tapi bagusnya Yakub tetap lakukan. Sampai ceritanya Yakub tuh atur posisi anak-anaknya dengan istrinya. Agak lucu sih ya kalau Anda baca nanti detailnya di rumah. Yakub itu taruh istri yang dari budak-budak itu di awal sama anak-anaknya. Terus habis itu Lea dengan anaknya, baru Rahel yang paling dicintai di paling belakang. Tapi Yakub sendiri di depan. Dan dikatakan Yakub itu mendekati Esau itu dengan 7 kali bersujud sambil jalan. Begitu gentar, begitu takut. Tapi Anda perlu tahu, kalau rekonsiliasi itu adalah idenya Tuhan. Kalau kerinduan untuk memperdamaikan kita dengan orang lain itu adalah idenya Tuhan, berarti Tuhan juga bekerja di sisi yang satunya. Berarti Tuhan juga sudah mempersiapkan orang itu. Berarti Tuhan juga sudah mengubah hati orang itu. Jangan pernah melabel dan berkata orang tuh tidak bisa berubah. Jangan pernah. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi orang. Selama nafas masih ada, orang masih bisa berubah. Karena masih ada Tuhan. Kita akan kaget. Bayangin ya, ketakutannya Yakub begitu besar. Ternyata waktu Esau lihat Yakub dari jauh, Esau itu langsung lari. Saya bacakan Kejadian 33 ayat 4.
tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Semua bayangan buruk yang ada di pikiran Yakub tidak ada yang terjadi. Bahkan Esau tuh lari. Esau tuh bukan begini. Datang juga ya lu ya, sini. Minta maaf dulu. Enggak. Esau itu langsung memeluk. Memang tidak banyak kejadian yang menyatakan pemakaian Tuhan atas Esau. Tapi dari ayat ini kita bisa belajar juga dari Esau. Kalau kita adalah pihak yang disalahi. Kalau kita tahu orang itu dengan takut-takut mau berdamai dengan kita. Jangan jual mahal. Orang itu mungkin basa-basi, sudah lama gak pernah kontak, tiba-tiba kontak. Apa kabar? Maukah kita punya respon seperti Esau? Maukah kita punya respon sebagai umat pilihan Tuhan yang penuh dengan kasih di dalam hatinya? Untuk berlari, memeluk, dan tidak menghakimi saudara kita. Nggak enak loh ada dalam posisi bersalah. Nggak enak. Walaupun kita ada di posisi yang benar. Detik ada pintu rekonsiliasi yang Tuhan bukakan. Pilihlah untuk meneladani Esau. Amin. Dan apa yang Yakub lakukan ini berdampak besar. Bukan hanya kepada keluarganya sendiri. Saya senang sekali baca ayat-ayat selanjutnya di mana akhirnya Yakub dan Esau itu bisa menguburkan Ishak ayahnya. Bayangkan kalau Yakub tidak mendengarkan Tuhan untuk pulang dan berrekonsiliasi. Maka sampai akhir hidup Ishak tidak pernah melihat Yakub. Kebahagiaan orang tua terbesar adalah ketika melihat anaknya itu rukun, saling mengasihi, dan ada di detik-detik kematiannya. Esau dan Yakub itu menguburkan Ishak ayahnya. Indah. Walaupun pernah ada gejolak, siapa sih yang gak punya masalah? Siapa sih yang gak pernah ngalamin masalah yang begitu besar sampai akhirnya gak tahan, terpisah? Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita berdamai. Reconciliation, it's God's idea. Dan ada baiknya juga buat kita, bukan hanya untuk keluarga kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita punya generasi di bawah kita. Kita punya anak dan cucu. Saya pernah dapat sebuah janji Tuhan. Di waktu 2018, waktu kita berdoa. Waktu itu habisnya Children Ministry Conference. Saya dapat sebuah gambaran. Gambarannya agak serem. Saya melihat gambaran luka yang menganga dan masih fresh. Dan darahnya itu segar. Seperti daging itu tersayat seret dengan besar gitu ya. Tapi kemudian seperti ada tangan tidak kelihatan yang mengoperasi luka itu sempurna menutup kembali, tidak ada bekasnya. Dan waktu itu Tuhan dengan jelas bilang begini, aku akan memulihkan luka antar generasi. Kalau kita generasi terdahulu bisa membereskan luka di masa lalu kita, kalau kita ini bukan lagi orang yang terluka, maka kita tidak akan melukai generasi di bawah kita. Cara kerjanya bukan begini. Misalnya papa kita tuh keras banget sama kita, mungkin cenderung kasar. Kita sampai ingat kata-kata yang mungkin gak enak gitu ya. Waktu kita besar kita masih bawa. Terus kita bilang gini, nanti kalau aku jadi orang tua, aku akan sayang banget sama anakku. Aku akan berbeda sama orang tuaku. Dengarkan, selama luka itu tidak dibereskan, tanpa sadar, Anda akan melakukan hal yang sama dengan apa yang orang tua Anda lakukan kepada Anda. Apa yang Yakub wariskan kepada anaknya, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Yusuf dengan mudah rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Tidak dihukum dulu saudaranya. Tidak ada penghakiman.
langsung dipeluk, diterima dan lain-lain. Dari mana Yusuf belajar? Anda perlu baca bahwa ketika Esau dan Yakub itu berpeluk-pelukan dan menangis, Esau tuh nanya, ini siapa? Alkitab katakan, Yakub kenalkan, inilah anak-anakku. Dan di situ dikatakan di dalam Alkitab, mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Sebuah teladan yang tidak akan Yusuf lupakan. Papaku berdamai dengan kakaknya. Itu yang membuat Yusuf punya kekuatan untuk menjadi pembawa damai bagi generasinya juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan kita wariskan bagi generasi selanjutnya? Jangan sampai luka kita di masa lalu menciptakan luka-luka baru. Kita tidak beres. Dengan keluarga utama kita bawa luka itu dalam pernikahan kita lukai pasangan kita lukai anak-anak kita. Tanpa kita bermaksud demikian. Kalau Tuhan memberikan dorongan untuk kita mengusahakan perdamaian, ini sekarang adalah waktunya, ini adalah harga yang harus kita bayar. Berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita atau kita tahu kita pernah menyakiti orang itu. Setiap kita pasti punya. Dan dari waktu ke waktu Tuhan akan tuntun. Tidak pernah ada posisi setinggi apapun, tidak pernah ada keberhasilan seberhasil apapun yang membuat seseorang bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk berdamai dengan orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Yang menghalangi itu hanyalah apa? Pride. Pride itu apa? Sederhananya adalah pride adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang benar. Saya buat sendiri definisinya. Pokoknya apa saja yang menahan hati kita untuk merendahkan diri melakukan apa yang benar. Itu namanya ego, pride. Bapak Ibu, harga diri kita itu tidak akan jadi turun ataupun hancur hanya karena kita minta maaf kepada orang yang kita tahu ada sesuatu antara kita dengan dia. Pria yang bisa minta maaf itu adalah pria yang keren. Pemimpin yang bisa minta maaf kepada timnya adalah pemimpin yang akan menuai respek. Orang tua yang bisa minta maaf kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan berbahagia. Amin. Meminta maaf, berdamai, mengusahakan perdamaian tidak akan membuat kita kurang berharga. Tidak akan. Karena itu jangan dengarkan intimidasi yang berkata, kau salah, kamu sudah berhasil. Tidak ada posisi itu, tidak ada. Tidak ada. Tuhan ajar saya juga secara pribadi. Malu sebenarnya mau sharing ini. Tapi ya tidak apa-apalah. Satu ketika saya pelayanan di sebuah kota. Saya adalah pengkhotbahnya gitu ya. Bisa dibilang kalau jadi pengkhotbah itu orang-orang pasti sangat memperhatikan gitu ya. Tapi di kota itu saya melihat salah satu pelayan singernya itu adalah teman dulu di masa-masa kuliah. Bukan teman kuliah tapi teman di masa-masa itu. Masa-masa itu ya ampun, masa-masa kita tuh banyak melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Saya itu waktu lihat orang itu, saya langsung dek. Roh Kudus bilang, kamu belum minta maaf sama orang itu. Aduh, saya mau khotbah, orang itu singer. Saya itu seperti dilema antara ego yang satu berkata, ya sudah gak apa-apa kan saya sekarang sudah melayani Tuhan, saya sudah berubah. Orang itu juga sudah melayani, nothing happen. Orangnya juga gak marah kok ke saya. Orangnya gak menunjukkan reaksi. Tuhan itu loh yang paling tahu isi hati.
Tuhan tuh dorong saya untuk minta maaf. Saya tuh bingung. Gimana caranya minta maaf? Saya pengennya tuh apa pulangnya. Tapi kalau ini belum selesai saya pasti enggak bisa melayani itu dengan loss gitu ya. Akhirnya saya memilih cuman taat aja. Saya maju gitu ya, seperti tadi gini, maju. Terus saya deketin orang yang singer tuh, saya bilang gini. Ya tentu saja saya tutup ya, saya bilang bisik-bisik itu, saya bilang, sorry ya aku pernah bikin salah sama kamu. Terus dia cuman gini-gini aja. Waktu itu hati saya rasanya lepas. Sebenarnya gini, yang utama itu bukan orang itu bakal gimana gitu, enggak. Tapi saya tahu saya itu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang penting. Kemudian saya melayani. Enggak pernah ada satu posisi tertentu yang sudah cukup hebat. Yang bisa bikin kita itu sudah enggak merasa perlu lagi minta maaf. Atau membereskan sesuatu. Jangan-jangan cuman satu kata ini. Papa minta maaf. Jangan-jangan cuma satu kata ini, mama minta maaf. Jangan-jangan cuma satu kalimat ini, aku sebagai pemimpinmu minta maaf. Itu yang ditunggu oleh mereka dan akan mengerjakan terobosan dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan itu menggerakkan kita untuk melakukan itu, jangan tunda-tunda, langsung lakukan. Karena timingnya juga Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan sudah atur juga. Itu adalah cara bagaimana Tuhan menuntun kita berdamai dengan orang lain. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Kelihatannya lucu ya, mengampuni diri sendiri. Ternyata ada juga orang-orang yang sampai dia dewasa gak bisa memaafkan kesalahan dirinya sendiri di masa lalu. Kesalahan itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang menahan orang ini untuk maju. Siapa sih yang gak bisa buat kesalahan? Atau mungkin gara-gara kesalahan itu kadang orang masih ungkit-ungkit. Saya sedih sekali dengar orang-orang yang bilang begini, coba kalau aku gak telepon. Jadi ada cerita karena dia telepon, mamanya lari-lari ambil teleponnya terus terpleset. Masuk rumah sakit, singkat cerita gak ada kemudian. Dia terus menyesali dirinya sendiri, coba waktu itu aku gak telepon. Hei, jangan mau ditipu oleh iblis yang berkata bahwa segala sesuatu itu murni karena kesalahan kita. Iya, gak apa-apa kita buat salah, tapi bukankah kita sudah minta ampun sama Tuhan dan Tuhan sudah bilang aku mengampuni engkau. Kenapa kita terus menerus menghukum diri sendiri? Kenapa kita terus menerus tidak bisa menerima bahwa kita ini dicintai? Kesalahan kita itu tidak pernah mengubah kasihnya Tuhan di hidup kita. Di Alkitab ada contohnya, Petrus. Kalau Petrus itu cuma sekedar slip tongue atau salah ngomong, mungkin kita bisa bilang sedihnya ya nggak seberapa. Tapi karena Petrus itu sebelumnya berapi-api sekali, Tuhan sudah bilang, Petrus hati-hati ya, iblis sedang mau menampi engkau. Nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang begini, sekali-sekali tidak, sampai mati pun tidak. Tuhan cuma diem aja. Tapi kenyataannya Petrus melakukannya. Bahkan Alkitab katakan Petrus tuh sampai mengutuk loh. Bukan cuma sekedar bilang gak kenal. Tapi Petrus tuh sampai mengutuk. Dan ketika ayam berkokok. Bukan ayam kokoknya gak 3 kali ya. Nyangkalnya yang 3 kali gitu ya. Setelah ayamnya berkokok Petrus langsung sadar. Aduh aku sudah menyangkal. Maka dia menangis dengan sedihnya. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus. Yesus enggak pemberesan. Tuh kan sudah tak bilangin kan. Kamu gimana? Jangan diulangi lagi ya. Enggak. Kasih Bapa itu mengasihi
Bahkan sebelum kita itu minta maaf. Waktu Tuhan ketemu Petrus, Tuhan tuh bilang begini, Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dengan malu-malu bilang, Tuhan aku mengasihimu. Lihat ya, Tuhan itu memberi kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Anda harus tahu Anda itu sudah diampuni. Kesalahan Anda itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Anda itu justru dipercayai. Hari Selasa tanggal 3 Februari, saya catat karena itu begitu kuat. Saya tidak sedang mempersiapkan apa-apa, hanya sedang menyembah dan berdoa. Ada satu pesan Tuhan yang sederhana, yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada Anda. Buat Anda yang masih menghukum diri sendiri, yang masih terus-menerus merasa bersalah atas 1-2 kejadian yang Anda pikir itu adalah kesalahan Anda. Anda yang terus-menerus dibayang-bayangi dosa di masa lalu yang membuat Anda tidak bisa merdeka. Dengarkan, Tuhan tidak marah kepada Anda. God is not angry with you. Tuhan itu enggak marah lagi kepada Anda. Tuhan itu sudah mengasihi Anda lagi. Dan Tuhan itu sudah enggak sabar mempercayai Anda lagi di hidup ini. Berdamailah dengan diri sendiri. Terimalah kasih Tuhan. Jangan terus-menerus merasa tidak layak. Jangan terus-menerus menghukum diri sendiri. Terimalah kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kepercayaan baru yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Amin. Ada satu janji Tuhan, dikatakan di Yesaya 43, 18-21, kita baca sama-sama. Berkat dari orang yang membayar harga untuk membereskan masa lalu itu apa? Kita baca dulu ayatnya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dari ayat yang kita baca barusan, saya bisa dapatkan 3 poin sederhana kalau Anda mau catat ya. Berkat yang kita terima kalau kita membayar harga membereskan masa lalu di hidup kita ini. Yang pertama, iblis tidak lagi punya kesempatan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan mimpi kita yang dari Tuhan. Iblis tidak punya kesempatan lagi di hidup kita. Tidak ada lagi tempat untuk iblis masuk dan mengobrak-abrik hidup kita. Kita tidak akan lagi ingat-ingat masa lalu. Kita tuh akan lihat masa depan, sekarang dan masa depan. Jadikan itu pembelajaran. Kadang bekas luka itu masih ada. Enggak apa-apa untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan aku. Iblis enggak punya kesempatan lagi. You know that God is the dream giver. But Satan is the dream killer. Tahukah Anda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi mimpi dan penglihatan. Tapi iblis adalah pembunuh mimpi. Dengan cara iblis membunuh mimpi kita dengan cara apa? Dengan selalu membayang-bayangi kita dengan masa lalu kita. Karena itu Tuhan bilang jangan ingat-ingat hal yang dahulu lagi. Aku tuh sedang mengerjakan hal baru. Maka yang kedua berkat yang kita terima adalah Tuhan akan mengerjakan hal-hal baru di hidup kita. Dan itu akan membuat kita kagum. Itu gak akan kita bisa lihat kalau hati kita masih terluka. Kita akan jadi orang yang apa-apa curiga. Dulu pernah gagal dengan cara itu. Dulu dealing sama orang itu gak berhasil. Tapi bukan berarti Tuhan gak kasih kita hikmat ya.
Tuhan tetap loh kasih kita hikmat juga untuk melindungi diri. Jauhi toxic relationship, hubungan-hubungan yang abusive. Kalau itu memang sampai di ranah hukum ya perjuangkan. Tapi ini bicara tentang luka hati. Kalau ada bagian kita, ayo bereskan karena Tuhan akan mengerjakan hal baru di hidup kita. Amin. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Kalau dulu pernah punya pasangan terus terluka, bukan berarti seumur hidup kita akan sendirian. Bereskan luka itu supaya kita bisa menemukan, bisa melihat Tuhan itu mengerjakan hal baru. Ada pasangan baru, ada calon baru yang Tuhan akan berikan buat kita. Jangan menutup diri karena trauma. Dan yang ketiga, berkat apa yang kita terima, Tuhan akan mengurapi dan memakai kita. Setiap orang yang terluka kemudian disembuhkan akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mengalami luka yang sama. Pesan ini adalah untuk setiap kita yang segera akan membereskan luka kita. Atau kita yang sama sekali, aku sudah lama beres. Ada satu ayat terakhir, dikatakan begini di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Puji Tuhan. Gereja kita sudah lakukan ini bersama-sama. Kemarin lewat saat teduh bersama apa kata Alkitab tentang neraka. Kita sudah sampaikan kabar baik. Banyak orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Dan memberi diri dibaptis. Hari ini setelah ibadah, jam-jam setelah ibadah pasti banyak baptisan. Harus reservasi supaya diatur waktunya. Dan kalau ada Anda yang baru pertama kali menerima kabar baik itu, Anda baru pertama kali datang ke rumah Tuhan di tempat ini, jangan langsung pulang. Mampir dulu ke Welcome Lounge. Karena apa? Ada tahap selanjutnya yang Tuhan mau kerjakan. Waktu Tuhan mengurapi gerejanya, waktu Tuhan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik, itu juga dilanjutkan dengan dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kita ini gereja Tuhan dipanggil untuk merawat mereka yang hatinya terluka, bukan menghakimi. Merawat itu artinya apa? Kita yang membawa orang ini dekat sama Tuhan. Kita yang menunjukkan kasih, yang karena yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita cuma bisa bantu merawat. Yang menyembuhkan luka itu adalah Tuhan. Karena itu kita ini enggak mau. Kita tuh sayang. Begitu ada orang terima Tuhan Yesus gitu ya, dilawat Tuhan. Kita rindu orang itu dibaptis. Karena dengan dibaptis artinya apa? Jangan sampai salah ya. Banyak orang tuh berpikir gini, kalau aku udah cukup baik baru dibaptis, salah. Justru orang itu butuh baptisan untuk sebagai deklarasi iman percayanya. Dan baptisan itu juga adalah untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Alkitab katakan seperti itu. Karena itu bukan tunggu sempurna. Karena itu ada orang yang kalau kita melihat saudara seiman gitu ya. Keluarga kita rindu mereka bisa percaya Yesus, mereka bisa dibaptis dan jangan sendirian lagi. Anda dan luka Anda itu jangan di tempat tersembunyi. Ada sebuah komunitas yang siap merawat luka hati Anda. Di gereja Mawar Sharon namanya Connect Group. Kalau Anda selama ini masih sendirian, terus merasa sendirian, Anda terluka. Kami undang Anda bergabung. Kalau Anda yang hadir di ruangan ini langsung aja ke Welcome Lounge. Cari tahu gimana caranya bisa bergabung dalam Connect Group. Tapi kalau Anda yang live streaming, Anda bisa tuliskan di kolom chat #JG. Nanti akan ada tim yang approach Anda. Jangan mau sendirian. Ada orang percaya yang diberi mandat oleh Tuhan untuk merawat orang-orang yang terluka. Gereja itu seperti rumah sakit.
Kalau Anda terluka, jangan justru menjauhi rumah Tuhan. Loh, yang melukai aku justru orang percaya. 1-2 oknum saja. Jangan karena itu Anda menolak kasih karunia yang Tuhan sediakan di dalam rumah Tuhan. Selalu berikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin. Anda yang tahu, puji Tuhan, aku sudah bebas, aku sudah mengalami pemulihan di CG, saya banyak dengar kesaksian pasangan yang berantem hampir bercerai. Enggak jadi, sekarang mereka melayani, menguatkan pasangan-pasangan supaya enggak mudah dan iblis tidak diuntungkan karena luka-luka itu. Kita bergandengan tangan, enggak sempurna memang saya tahu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk merawat setiap orang yang terluka. Maukah Anda bersama-sama dengan gereja? Andalah gereja Tuhan. Kita usahakan yuk semaksimal mungkin. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita. Kita tidak menimbulkan luka baru dalam kehidupan orang-orang. Justru kita dipanggil untuk merawat orang-orang yang terluka itu. Amin.